Apa kata Nabi Ibrahim tentang hijrahnya? Inni muhajirun ila Rabbi. Saya berhijrah kepada Rabb saya. Saya baca tafsirnya. Apa arti berhijrah kepada Allah? Kata para ulama tafsir, berhijrah kepada Allah adalah berhijrah kepada apa yang Allah perintahkan. Terserah Allah mau perintahkan apa, saya menuju ke sana. Allah panggil di mana, saya akan datang ke situ. Allah panggil, hayya 'alas shalah. Hijrahnya adalah saya penuhi panggilan Allah. Labbaika ya Rabbi wa sa'daik. Saya penuhi panggilanmu ilahi ya Rabbi dan wa sa'daik wal khairu bi yadaik wasyarru laisa ilaik. Kebaikan itu ada di sisimu ya Allah, maka saya datang berhijrah kepada Allah. Ketika Allah memanggil as-silah as-silah, as-silah as-silah, senjata-senjata, yaitu jahidu fi sabilillah, maka dia akan datang ke tempat-tempat Allah memanggilnya dengan suara kaum muslimin yang mustad'afin. Panggilan Allah di masjid dengan suara seorang muazzin. Panggilan Allah di medan-medan jihad dengan suara kaum muslimin yang terjajah dan terzalimi. Suara perempuan-perempuan yang dinistai, suara anak-anak yang dizalimi, suara orang tua yang disakiti. Suara mereka adalah hayya 'alal jihad bagi kaum muslimin. Maka kata Ibrahim, dia katakan, "Inni muhajirun ila Rabbi." Saya akan berhijrah kepada Rabb saya. Maka keluarlah Ibrahim dari Irak, pergi ke Mesir. Allah menyuruhnya ke Mesir, menyuruhnya ke Palestina lewat Mesir. Kenapa ada pelajaran nanti di Mesir? Allah akan mempertemukannya dengan Hajar. Kenapa tidak langsung saja dari Irak ke Mesir, ke Palestina? Kenapa muter dulu ke Mesir? Bukankah kalau kita lihat peta, Irak ke Palestina itu bisa lurus? Kenapa muter dulu melewati Laut Merah ke Mesir? Allah ingin mempertemukannya dengan sesuatu yang baik. Inni muhajirun ila Rabbi. Pokoknya kalau berhijrah pada Allah, pasti ada kebaikan yang Allah sedang sediakan. Allah panggil kita, halummu ilayya ya abdi. Kesini wahai hambaku, kesini. Allah panggil, inni muhajir. Saya langsung berhijrah. Ternyata di Mesir, Sarah ini kan terkenal sangat cantik ya. Seorang wanita Irak yang terkenal cantiknya luar biasa. Sehingga ketika sampai di Mesir, Raja Mesir kagum dengan kecantikan Sarah, kemudian ingin menikahi Sarah. Ditanya ke Ibrahim, "Man hadih?" Siapa perempuan itu? Ibrahim tidak bisa menjawab itu istri saya, karena kalau ketahuan saya suaminya, maka saya akan dibunuh. Demi menikahi Sarah, tergila-gila kepada Sarah. Sehingga Ibrahim mengatakan, "Hadhi ukhti." Ini saudari saya. Kalau saudari berarti ini kakaknya. PDKT atau dengan kakaknya ya, biar bisa dapetin adiknya. Oh, dikasih tempat yang baik, kamar yang istimewa, VVIP kepada Ibrahim. Setelah itu malamnya dia ingin menggoda Sarah. Ketika dia menyentuh Sarah, tangannya terbakar dan lumpuh. Dia sentuh lagi, tangannya yang sebelah lagi terbakar dan lumpuh. Langsung kayak orang habis gosong, langsung tangannya dan lumpuh, kayak orang kena penyakit stroke. Kemudian dia mengatakan, ini bukan perempuan biasa, ini adalah seorang penyihir. Demi untuk supaya dia sembuh, akhirnya dia hadiahkanlah seorang pelayan yang paling baik yang dia miliki, yaitu Hajar, supaya raja ini sembuh dari penyakitnya. Maka Hajar kemudian dihadiahkan kepada Ibrahim. Kemudian Allah memberikan kesembuhan kepada raja ini, dan Sarah pun dibebaskan bersama Ibrahim pergi ke Palestina. Di Palestina, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan Ibrahim tentang tanah suci ketiga, yang waktu itu hanya terkenal dua, yaitu Mekah dan Palestina, belum ada Madinah. Kemudian Allah suruh nikahi Sarah, lalu menikahi Hajar. Kemudian disuruh bawa ke sebuah tempat yang jauh, yang tidak pernah dikenal oleh para musafir kecuali Nabi Adam. Lalu hilang dalam sejarah, muncul lagi di zaman Ibrahim. Hilang dalam sejarah, muncul lagi di zaman menjelang Rasulullah SAW muncul. Bawa ke sana wahai Ibrahim. Inni muhajirun ila Rabbi. Tidak masalah, lakukan saja, berhijrah saja kepada Allah. Dia berangkat dengan istrinya yang masih membawa bayi yang masih kecil. Tinggalkan di situ wahai Ibrahim, pergilah kamu. Ini perintah Allah. Inni muhajirun, kembali ke Palestina. Ya muhajir ke Palestina. Bagaimana dengan istri saya? Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Rabbi waj'al fi afidatin nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia itu senang kepada mereka. Lalu ditinggalkan, muncul Zamzam yang tidak habis-habisnya sampai sekarang. Zamzam, susu, air yang seperti susu ibu, sesuai dengan kebutuhan manusia. Kalau jamaah haji berkurang, dia tidak membanjiri kota Makkah. Kalau jamaah haji bertambah, dia juga tidak akan kekurangan. Ma'un mubarak, air yang begitu berkah, ini yang namanya berkah.
Harta yang berkah itu seperti itu. Ketika ada kebutuhan, Allah cukupkan demi kebutuhan kita. Ketika tidak ada kebutuhan, Allah kurangi supaya tidak mubazir. Itulah rezeki yang berkah. Jadi kalau kita makan sedikit, ingatlah bahwa memang kebutuhan kita sedikit segitu supaya kita tidak berbuat dosa seperti syaitan, yaitu mubazir. Kalau lebih, karena memang ada yang menginginkannya, ada yang membutuhkannya. Intinya, Zam-Zam Allah berikan lewat hijrahnya Ibrahim ke Makkah. Sampai sekarang, kalau jamaah haji lagi rame-ramenya, apalagi haji besar, maka itu tidak akan kurang dari kebutuhan jemaah haji. Tetap semuanya dapat beberapa puluh liter. Ada yang dibawa resmi, ada yang diambil sendiri, diminum di sana, dipakai untuk berbagai macam kebutuhan. Tapi ketika musim umrohnya berhenti, terutama setelah Idul Fitri, tidak boleh umroh kecuali bagi orang dalam saja, sehingga kita lihat di parabola itu Ka'bah menjadi sepi. Zam-Zam tidak membanjiri kota Makkah. Harusnya kalau dia keluar banyak, kalau yang ngambilnya kurang maka banjir. Tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini hasil dari hijrah. Ini buah hadiah Allah kepada seorang muhajirun ila rabbi, berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala.